Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 2-1 atas Brighton ya di Liga Inggris Premier League. Salah satu game yang sangat jelek untuk Manchester United ya dari segi tim play ya, sama sekali nggak jalan kalau gue bilang hari ini, terutama di babak pertama banyak banget salah passing, link up play yang sama sekali nggak connect gitu, dan juga crossingan yang nggak masuk ke kotak penalti, kadang terlalu rendah, kadang nggak nyampe target. Jadi babak pertama sih menurut gue sangat hancur sekali mainnya. Kalau kalian lihat juga ya, di babak pertama itu statistik Brighton jauh lebih bagus ya. Brighton ada kali tiga atau 4 peluang emas ya yang bisa ya, yang mereka golin satu gitu. Tapi semua semua peluang emas yang ada di babak pertama itu milik Brighton ya, bukan milik Manchester United. Manchester United semua half chances, dan semuanya itu nggak ada yang on target gitu loh ya di babak pertama. Ya bahkan gue bilang sih Brighton babak pertama itu ya layak banget mereka unggul 1 gol, sangat layak sekali. Ya itu golnya dapat dari Danny Welbeck. Kalau kita bisa lihat golnya itu salah siapa, menurut gue sih itu nggak salah siapa-siapa sih jujur aja ya, karena itu crossingannya sih sangat bagus sekali ya. Oke lah mungkin Lindelof sedikit salah posisi, tapi dia udah coba ya, dia itu coba ngebuang bolanya benar nggak, cuma memang itu crossingan sangat bagus, benar-benar pinpoint banget ke Danny Welbeck, benar nggak. Ya mungkin kita bisa bilang sedikit salah si si Pogba yang dari awal salah passing, jadi kena ya bolanya balik ke Brighton dan Brighton akhirnya bisa crossing. Cuman menurut gue sih itu nggak terlalu juga lah ya. Gimana pun itu crossingnya sangat bagus sekali. Gue lupa siapa yang crossing ya itu ya. Nggak ada tulisannya lagi ya. Itu yang crossingnya sangat bagus sekali ya. Pinpoint ke Danny Welbeck. Mungkin ada sedikit kesalahan Wan-Bissaka nggak tetap ngejaga Danny Welbeck setelah apa dia header ya. Karena ada bola Danny Welbeck heading di save sama Henderson, mentalannya di heading lagi sama Danny Welbeck. Jadi mungkin apa namanya, heading keduanya itu harusnya bisa dijaga oleh Wan-Bissaka seharusnya. Tapi ya menurut gue sih itu minor banget ya. Jadi benar-benar kalau gue bilang sih ini gol benar-benar pure 100% karena itu crossingannya sangat bagus sekali ya. Jadi gua nggak bakal salahin siapa-siapa di golnya Danny Welbeck. Cuman anyway, babak pertama itu performanya sangat jelek sekali ya. Kalau kalian lihat ya, gue punya status update yang menurut gue tuh ya babak pertama sama sekali nggak jalan gitu kita punya permainannya. Padahal Padahal dari segi kontrol bola ya kita iya ngontrol bola gitu, ngontrol pertandingan iya, tapi dalam segi membangun serangan ya link up play-nya tuh bener-bener nggak jalan, crossingannya nggak ada yang masuk, ya kan passing juga banyak salah passing dari Bruno ataupun Pogba. Jadi babak pertama tuh ancur-ancuran. Untungnya babak kedua mendingan ya. 10 menit pertama babak kedua itu ya masih sama lah 11-12 sama babak pertama. Tapi setelah golnya Marcus Rashford kelihatan Brighton mulai buyar ya, Brighton fokusnya mulai buyar. Wah, udah seri nih gitu, udah mulai balik ke ya udah mulai balik lagi gitu loh, benar nggak ya kan? Dan mereka harus terpaksa harus coba keluar sedikit untuk nyerang, benar nggak? Kalau babak pertama kan setelah dia gol 1-0 itu kan dia langsung parkir bus ya, nggak ada kali ditaruh di depan, cuma ngandelin counter attack, counter attack, counter attack. Ya babak kedua setelah di Marcus Rashford gol, itu mulai ada ruang di pertahanan Brighton ya. Jadi mereka mulai lebih terbuka ya, karena mereka masih mau coba ngincer counter attack, counter attack. Cuman babak kedua sih jauh lebih bagus ya kita main, terutama di golnya Marcus Rashford, golnya itu dari Cavani kalau nggak salah ya, Cavani ke Bruno Fernandes bawa bola dekat masuk kotak penalti, dia pelanggaran ya, ada pelanggaran terhadap Bruno Fernandes dekat kotak penalti, tapi sebelum pelanggaran itu Bruno udah sempet passing ke Rashford dan Rashford akhirnya finishing dengan baik. Seandainya itu nggak gol pun menurut gue sih itu harusnya penalti ya, karena itu ya itu benar-benar telak banget itu di apa ya di tackle si Bruno ya dari belakang. Kalau nggak salah sama si Luis Dang atau Pascal Gross tuh gue lupa tuh. Ya jadi menurut gue sih itu harusnya tetap gol lah ya. Walaupun misalnya Marcus Rashford nggak golin harusnya itu penalti. Tapi anyway, Rashford ngegolin, Bruno dapat assist, dan gol yang kedua dari Mason Greenwood. Nah menurut gue sih Mason Greenwood mainnya cukup bagus lah hari ini. Lebih bagus jauh dari Cavani ya. Tapi Mason Greenwood golnya itu menurut gue cukup bagus ya, dalam arti pertama kali berawal dari Luke Shaw through pass ke Bruno Fernandes crossing, Pogba mau first time ya, Pogba mau first time nggak dapet ya, maksudnya ya kurang kurang bagus lah ngambilnya, cuman bola mentalannya dari first time-nya si Pogba itu di heading sama Greenwood ya. Sebenarnya kalau gue lihat kalau kalau nggak ada Greenwood tuh, kalau Greenwood nggak diving header tuh harusnya sih itu gol milik si Van de Beek ya, tapi emang Van de Beek kurang hoki lah kalau gue bisa bilang ya, kurang hoki dia orangnya. Kalau nggak itu bisa gol karena dia di situ tuh pas doang, di situ dia tinggal dapet nih tembak langsung tuh masih gol tuh ya kan. Tapi Greenwood dengan insting strikernya dia diving header ala Cavani
akhirnya bisa ngegolin dan akhirnya kita menang 2-1. Menurut gua Greenwood sih penyelamat banget ya. Dan untungnya sih babak kedua kita bisa dapat gol cepet di awal ya di menit 62. Kalau kita nggak dapat gol di menit 62 ini sih alamat-alamat kita bisa kalah ataupun seri ya. Karena kelihatan banget ya setelah kita ngegolin langsung buyar Brighton. Ya, itulah kalau kuncinya kalau lawan tim-tim gurem kayak begini kalau kita ngegolin satu mereka langsung buyar. Ya mereka langsung ya tadinya disiplin pertahanannya sangat bagus sekali, akhirnya ya banyak celah ya gitu yang kita bisa eksploitasi. Ya jadi tapi overall performa menurut gue Manchester United masih jauh di bawah dari performa kita yang terbagus ya. Um, karena kelihatan banget kekompakannya itu kurang ada ya, apalagi babak pertama ya. Babak kedua masih mending, tapi babak pertama tuh benar-benar nggak ada kekompakan sama sekali. Kayak sama apa sih? Kayak teamworknya itu nggak jalan gitu, sama sekali nggak jalan ya. Anyway kita harus hargain ya kita menang 2-1 ya, tapi tetap aja gue harus kritis ya gimana pun juga ini game sangat terbantu lah gitu loh dari golnya Rashford gitu kalau gue bilang ya sangat terbantu ya dan kan golnya Greenwood pun um, ya itu sih layak gol lah benar nggak tapi tetap aja gitu kalau nggak ada golnya Rashford kalau gue bilang sih ini mereka sangat bertahan sangat bagus sekali gitu pada saat mereka unggul 1-0 ya kalau nggak ada gol Rashford sih menurut gue sih kita bisa kalah ataupun ya paling mentok seri gitu loh ya karena kita nggak create chances kita nggak ada peluang sama sekali gitu loh babak pertama nggak ada peluang sama sekali babak kedua pun nggak ada peluang sama sekali sampai golnya Rashford setelah itu baru kita mulai ngegas gitu loh ya jadi ini semua gue bilang sih golnya sangat terbantu dengan gol Rashford performa yang nggak kurang yang sangat ya jelek sekali kalau gue bilang sih nggak sekali sih nggak banget lah karena babak kedua ngebantu banget performa yang kurang bagus ya tapi sangat jelek sekali babak pertama oke. Kita lihat line up dulu oke dari segi line up Dean Henderson main ya gimana ya kurang meyakinkan hari ini performanya kalau gue bilangnya walaupun dia ada menyelamatkan tapi apa namanya adalah beberapa momen di mana dia kurang solid gitu loh ya terutama dalam menghandle corner kalau nggak salah ada corner dia dapat bola tapi bisa kelepas gitu loh itu sih udah bisa gol banget gitu loh kalau kayak begitu ya jadi kurang solid tapi cukup bagus tapi kurang solid ya performa Dean Henderson hari ini untuk Luke Shaw ya jelas gol kedua itu ada andil dari Luke Shaw ya karena itu true pass yang sangat bagus sekali ke Bruno Fernandes ya. Jadi Luke Shaw main cukup bagus dan juga dia di injury time babak kedua ya itu dia menggagalkan lah counternya si Brighton lah dimana pas kita kehilangan bola Brighton langsung coba counter ya kalau nggak ada dia sih itu lumayan bahaya gitu crossingannya ya jadi Luke Shaw sih menurut gue sih cukup bagus mainnya. Harry Maguire, Lindelof menurut gue mereka masih kurang ya mainnya hari ini ya karena kelihatan banget banyak sekali serangan-serangan Brighton tuh yang nggak bisa kita patahkan gitu loh. Jadi menurut gue sih mereka performanya kurang bagus. Maguire masih lebih mending karena ada beberapa crossingan yang dia patahkan, crossingan krusial yang dipatahkan. Dan Lindelof masih ya di bawah Maguire lah kalau gue bisa dari segi permainan. Wan-Bissaka work rate-nya cukup lumayan, masih suka out of positioning ya kalau dalam defending dalam bertahan bola atas ya menurut gue sih itu kelemahan Wan-Bissaka dalam defense bola atas dia sering banget salah posisi gitu loh ya kan dia kan mungkin loncatannya kurang tinggi atau apa ya tapi dia harus positioningnya harus jauh lebih bagus gitu marking orangnya harus lebih bagus kalau enggak ya kayak gini kita bisa kebobolan terus dari bola atas gara-gara posisinya dia gitu ya jadi Wan-Bissaka menurut gue sih oke lah mainnya tapi menurut gue kalau bisa nilai ya kita punya defense sih hari ini kurang bagus ya karena sekali lagi Brighton punya pola serangannya Brighton itu jarang banget kita patahkan gitu. Banyak banget sering crossingan yang masuk ke dalam kotak penalti kalau gue bilang terlalu banyak ya, terlalu banyak. Untuk Paul Pogba sebenarnya sih jujur kalau Paul Pogba sama Fred hari ini gue lebih milih Fred main lebih bagus ya karena kalau dari segi gimana sih cara nilai Fred mainnya bagus bener nggak? Tapi kalau menurut gue Fred kita tahu Fred pasti banyak salah passing ya tapi kalau di sebuah game ya dia punya intercept jauh lebih banyak dari salah passingnya dia ataupun kesalahan-kesalahannya dia itu menurut gue dia main bagus ya karena dia udah pasti dalam satu game pasti ada banget salah passing salah timing ya kan cuman di hari ini menurut gue Fred salah satu performa yang ya cukup bagus yang lebih bagusnya Fred lah gitu di Manchester United. Paul Pogba nggak seaktif Fred ya nggak se apa namanya energinya nggak sebagus Fred tapi jelas dia punya passing itu sangat jauh lebih bagus dari Fred ya dia punya Paul Pogba pun banyak juga kehilangan bola lo bukannya kalau di game ini tapi tetap aja kita butuh banget skill passingnya dia kita butuh banget visinya dia benar nggak banyak banget
bola-bola jauh ya, long ball yang bagus dari Paul Pogba ke lini serang kita gitu. Jadi Paul Pogba mainnya so-so ya, sedikit di atas rata-rata, tapi menurut gue Fred jauh lebih dominan di segi holding midfield ya hari ini. Marcus Rashford lumayan bagus ya, banyak beberapa run-run yang berbahaya dari dia, tapi kelihatannya dia masih cedera ya, bahkan menit 70 pun udah diganti oleh Daniel James, dan pas diganti itu kelihatan kan dia masih jalannya tuh masih kayak pincang-pincang dikit gitu loh ya, jadi ankle dia tuh kelihatan banget masih sakit. Ya semoga aja dia cepat sembuh lah ya, dan semoga nggak makin parah hari ini gitu loh, karena ya cukup fisikal hari ini lawan Brighton ya. Bruno sedikit di atas rata-rata ya, masih banyak juga ya problem dari Bruno kan cuma satu, benar nggak, dia suka kehilangan bola ya kan, dan menurut gue sih hari ini banyak juga kehilangan bola, tapi nggak separah biasa-biasanya lah gitu loh ya. Dan dia punya akurasi passing pun jauh lebih bagus lah di game ini gitu loh, walaupun masih banyak juga gitu passingan dia yang kurang pinpoint gitu loh ya. Jadi Bruno mainnya ya bisa dibilang bagus lah, gimana pun juga dia ada assist, benar nggak ya, work rate-nya cukup bagus ya kan. Jadi ya bisa gue bilang sih cukup bagus lah Bruno main. Mason Greenwood menurut gue sih calon man of the match, karena selain dia gol kemenangan dari dia, work rate dia sangat bagus, dan gue pengen banget nextnya lihat Greenwood jadi striker ya. Cavani jelas hari ini bener-bener out of form banget ya, nggak kelihatan sama sekali, setiap larinya, setiap kontak play-nya segala macam itu nggak banget lah hari ini sih Cavani ya. Udah 2-3 kali loh dia match kayak begini, masih belum banget match fit. Jadi kalau gue bilang sih Greenwood nextnya sih boleh banget, gue pengen banget lihat Greenwood jadi striker ya. Kelihatan banget kalau dia jadi striker itu jauh sekali, jauh lebih hidup gitu dia sebagai striker. Ya jadi menurut gue sih Greenwood ini man of the match hari ini lah. Itu gue pilih dia sebagai man of the match ya. Tapi anyway kita harus hargain, kita bisa menang ya, walaupun main jelek kita bisa menang, itu harus kita hargain, karena gimana pun juga kalau kita lihat dari table Liga Inggris ya lumayan tuh, kita beda 4 poin sekarang lari Leicester ya. Jadi ada sedikit ruang napas lah gitu benar nggak, karena Leicester kan kalah lawan Manchester City. Chelsea pun kalah kan kemarin dibantai. West Ham gimana? Oh, West Ham belum main. Kalau West Ham menang berarti 5-2. Ya masih beda jauh juga lah, beda 8 poin. Jadi kita harus hargain ya kemenangan ini, walaupun ya ugly win. Karena gimana pun juga sekarang ini kita ya lumayan beda jauh lah sama Leicester City, beda 4, beda 1 menangan gitu. Jadi kalau kita ada kehilangan poin ya kan, 1-2 poin atau kalah sekali ya lumayan, itu masih tetap nomor 2 ya. Semakin kokoh lah di posisi runner up ya. Kenapa itu penting? Karena semakin kita kokoh di runner up berarti kita semakin bisa fokus di Europa League ya kan. Kita harus ya, karena liga udah selesai ya kan, menurut gue liga udah selesai, kita udah pasti lolos top 4, cuman problemnya adalah kita perlu dapat trofi. Benar, dapat trofi ya udah di Europa League. Jadi kalau kita semakin cepat ya posisi kita di posisi 2 ya, semakin solid, semakin ya nggak terganggu ya di posisi 2, itu semakin kita bisa fokus di Europa League. Itu penting banget ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.